lagi sama kita Ma. Panggil aja Albert, Martin, Andrea. kita kembali lagi di acara Taksi Talk Show GKP. Bekasi. Ini kita ngomongin apa nih? Mau ngomongin ini Tin, ini kan kita udah masa raya Paskah ya, masa prapaskah. Iya. Masa prapaskah. Nih, lu tahu nggak masa prapaskah itu apa? Iya nih, gue juga belum tahu masa prapaskah itu seperti apa. Gue juga masih bingung sebenarnya. Yaudah daripada kita bingung-bingung, salah artiin nanti langsung aja kita panggilkan. Ini dia. Pendeta Duta. Wah, luar biasa. Gimana Puji kabarnya? Tuhan, baik, sehat, bahagia. Tampak lebih seger ya orangnya Bang Duta. Apalagi bulan Maret ya kan? Iya. Kenapa tuh, Bang? Kenapa tuh? Gak apa-apa. Ada yang ulang tahun. Wah, ulang tahun. aduh. Tapi kayaknya bulan Maret ini ada yang berbeda di tahun ini. Apa tuh? Iya ya. Karena kita sudah memasuki masa raya Paskah ya. Masa Raya Paskah, betul. Itu apa sih Bang, Masa Raya Paskah itu? Jadi, Masa Raya Paskah itu adalah bagian dari perayaan Hari Raya Gerejawi atau tahun liturgi untuk mengenang perjalanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia, karya pelayanannya, karya mukjizatnya, juga nanti akan tiba pada karya keagungannya melalui pengorbanan dan juga keselamatan di kayu salib dan kebangkitannya di Minggu Paskah itu. Sehingga kalau kita mau melihat minggu atau masa raya Paskah itu menjadi satu kesatuan panjang tuh sebenarnya. Diawali dengan Rabu Abu, diingatkan tentang kelemahan, kerapuhan kita layaknya abu yang tidak berharga dan juga rentan begitu, tetapi karena kuasa kasih Tuhan kita dilayakan sehingga kita dibentuk dari debu dan juga abu yang lalu dihembuskan nafas dari Allah dan diberi hikmat, kebijaksanaan serta juga kuasa Tuhan agar kita bisa menjalankan hidup di tengah-tengah dunia. Nah, tapi peringatan tentang Rabu Abu tentang menampakkan sebuah kelemahan manusia untuk mengantar orang percaya belajar menahan diri atau belajar untuk melakukan tindakan yang lebih baik di 40 hari masa raya Paskah itu. Jadi ada masa prapaskah dan juga ada Kamis Putih, lalu Jumat Agung, Sabtu Sunyi, nanti berpuncak pada Minggu Paskah di mana kita dibangkitkan, dimenangkan dan juga dibenarkan karena keselamatan yang Tuhan Yesus beri. Begitu kurang lebih. Nah, sekarang kenapa harus abu? Kenapa harus abu? Iya. Dasarnya gini. Abu itu kan bagian dari hal-hal yang selama ini nggak kita perhatikan kan. Contoh, Malah kita bersinar. abu itu kita singkirkan kan, karena bisa mengotori kendaraan bermotor kita. Jadi kita nyuci mobil kan, bisa ngotorin perabotan di rumah kita, makanya kita kemoceng gitu kan. Bisa membuat lantai licin, makanya kita pel gitu. Jadi abu itu sesuatu yang terkait dengan sisaan gitu loh. Ya kan? Abu itu kan terkait sebuah sisaan proyek, sisa bakaran, lalu polusi dan sebagainya. Jadi abu dan debu tanah sebenarnya itu sebuah hal biasa sebenarnya. Nah, tetapi dalam teks Kejadian, abu atau debu tanah yang sebetulnya biasa-biasa saja itu, tapi Tuhan mendasari penciptaan manusia melalui abu atau debu tanah itu kan. Dia bentuk, dia ciptakan, lalu dihembuskan nafas kehidupan dan juga hikmat kebijaksanaan yang Tuhan beri, sehingga manusia diperkenankan. Jadi istilahnya begitu. Diperkenankan untuk punya kehidupan dan berkarya dalam kehidupan itu. Jadi kenapa abu? Tuhan mau katakan abu yang biasa-biasa saja, abu yang bahkan mungkin banyak orang singkirkan,
bisa Tuhan jadikan sebagai karya yang indah. Termasuk diri siapa? Diri Anda, dan saya, dan kita semua. Sehingga tandanya terpautlah dan berpautlah pada Tuhan. Sehingga di dalam Tuhan yang kita percaya itu kita semakin dibuat indah olehnya. Secara positifnya di situ. Tetapi dari perspektif lain dalam konteks Rabu Abu, menunjukkan kerentanan manusia yang kalau tanpa Tuhan cuma seonggok abu. Hanya butiran abu ya ditiup. Iya, butiran abu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, kan gitu. Hah? Aku ya. Saya ngomongnya apa tadi? Tadi dengarnya abu. Oh ya, aku terjatuh dan tak, ya bagaikan butiran debu kan. Nah, kayak gitu. Tanpa butiran. Iya, butiran Aku tanpa debu. Tuhan. Iya kan, aku tanpa Tuhan butiran debu. Gak ada apa-apanya gitu loh. Gitu sih kurang lebih Saudara Bang, Albert. nih banyak pertanyaan juga nih. Apalagi Bang? Iya. Prapaskah. Kalau ini kan ada juga puasa-puasa ya. Oh iya betul. Iya. Itu mungkin masih ada yang apa sih pantangannya, misalnya kalau di puasa di kita di umat Kristen itu seperti apa? Mungkin Betul. ada Apa yang dipuasain? apa yang dipuasain? Iya. Tangannya ya. Jadi ini menarik dan selalu menjadi perdebatan dan diskusi yang tak pernah terputus ya. Jadi puasa dan pantang dalam pendekatan orang Kristen yang lalu dirayakan di bagian Minggu Prapaskah di masa raya Paskah itu adalah bagian sebagai laku spiritualitas sebenarnya. Jadi mungkin berbeda dari tradisi puasa di agama lain yang memang berfokus pada tidak makan dan tidak minum dalam rentan waktu sekian jam misalkan. Nah, tapi kalau orang Kristen betul ada puasanya, tapi juga ada pantangnya. Contoh, bagi sebagian orang memilih untuk puasa di hari-hari tertentu sebagai sikap dan tindakan untuk menahan diri. Tapi juga ada kategori-kategori di mana berpantang itu sebagai sebuah pilihan. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita punya kesadaran untuk belajar menahan diri. Makanya orientasi dari berpuasa dan berpantang itu sebetulnya lebih besar dan lebih banyak terkait soal belajar untuk berlaku spiritualitas, melakukan yang terbaik. Sebagai contoh, ada yang biasanya yang dipantangkan itu adalah hal-hal yang enak. Belanja online. Itu kan hal enak. Iya. Karena kita melihat seolah harga murah, tapi kita jadi tertantang untuk membelinya padahal belum tentu kita butuh. Iya kan? Iya. Itu. Beli sekali. Iya. Ya murce atau maksudnya Bongkar Bolnas ya kan? Iya, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita mencoba untuk berpantang dalam arti hanya rentan kurang lebih 40 hari untuk tidak membeli belanja online aja. Sebetulnya kan bukan hal yang sulit. Tapi kalau dilakukan kita tergodanya lebih sering kan? Iya. Itu pertama. Kedua, biasanya orang berpantang untuk makan daging. Oh ya. Ya, daging-dagingan, hewani yang ayam, sapi, kesukaan kita bersama B2 gitu kan. Daging yang menyenangkan itu, ya itu kita tahan gitu. Walaupun susahnya setengah mati. Kenapa? Perhatikan makanan di Indonesia. Umumnya berbahan dasar ayam. Iya. Tapi justru ayam itulah yang kita pantang. Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Kalau ke warteg beli aja cah toge, tahu tempe. Iya. Bisa kan sebenarnya? Bisa. Lebih hemat. Atau pakai telur ceplok atau telur dadar. Bisa kan sebenarnya? Pace itu, pakai ceban biasanya. Pakai ceban ya. Sebetulnya kan bisa. Cuman godaan kita adalah kalau pulang kerja adalah lihat pecel ayam kan. Waduh, itu. Ayam, benar-benar. juga. Belum lagi kalau ada pesta-pesta adat B2 kan? Nah, itu lagi susah. Saksang. Sebetulnya bisa nggak dihindari? Bisa. Karena ada banyak pilihan makanan lain yang bisa dikonsumsi untuk mengenyangkan. Tujuannya apa? Kenyang kan? Iya. Bener kan? Gitu. Sebenarnya bisa. Tapi seringkali kita jatuh dan gagal tergoda untuk itu kan? Iya. Padahal hanya 40 hari loh dalam 1 tahun kita hidup. Dalam konteks kehidupan setahun ya. Nah, sebetulnya sama dengan kehidupan baik dan kehidupan dosa. Dosa itu menyenangkan kan? Iya. Menggoda kan? Judi online Waduh, misalnya. Judi bola. Cuaks. Iya kan? Seperti Liverpool MU, orang yang udah megang MU karena dia menang Carabao Cup, tak kalah 7-0 kan rugi bandar dia.
Iya kan, karena taruhan besar tuh. Tadinya 7 kali lipat juga. Iya, ya maksudnya Taruhannya 1 gol ya. iya. Karena apa? Mungkin tergoda karena memperoleh hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Iya. Tapi kan dengan cara-cara yang tidak benar kan. Iya. Akhirnya kita kalah kan tergoda untuk main lagi, minjam, udah minjam nggak bisa bayar dan sebagainya. Bohong, ya kan? Bohong dan sebagainya. Jadi rantai itu. jadi membuat kita jadi gagal di situ. Bohong misalkan atau menjelek-jelekan orang lain dan sebagainya. Ada banyak tindakan yang dekat banget dengan kita yang sebetulnya bisa kita hindari. Tapi kadang-kala kan gagal kita melakukan itu karena godaannya lebih besar. Nah, sebetulnya sisi berpuasa dan berpantang tuh di situ. Agar membuat kita belajar menahan diri sehingga laku menahan diri itu memenuhi kita dan kita mampu untuk memilih yang mana yang paling benar menurut Tuhan dan itu yang kita lakukan. Oke. Kayak gitu contohnya. Begitu. Jadi arahnya ke sana dulu nih. Soalnya kalau puasanya tentang tidak makan doang, Rasul Paulus dalam teksnya di Alkitab itu dia punya diskusi sebetulnya bagi Rasul Paulus ya dalam Alkitab yang dinyatakan melalui teks Filipi juga melalui teks Roma, dia mengatakan yang penting bukan soal orang yang makan dan orang yang tidak makan. Orang yang makan memuji Tuhan, orang yang tidak makan juga memuji Tuhan. Jadi gak bisa diperdebatkan mana yang paling suci di sini. Iya. Tapi bahwa puasa dan pantang itu dianjurkan dalam masa raya Paskah untuk membuat kita belajar menahan diri, itu dilakukan. Makanya orientasi berpantang kembali lagi pada pilihan sendiri. Apa yang mau kamu pantangkan di masa raya Paskah ini? Saya pantang makan daging. Ya latihlah dirimu untuk gak makan daging misalkan di 40 hari itu. Kalau kamu gagal dan nego oleh karena satu hal, berarti ya memang gagal kamu hari itu. Mungkin dari hal-hal kecil aja ya, yang kayak tadi belanja online ya hal kecil aja. Ya. Mesti yang langsung ekstrim lah. Tidak harus yang langsung besar gitu. Karena memang kan masa raya Paskah kan setiap tahun ada. Iya. Sehingga kita belajar terus setiap tahun juga Belajar. untuk meningkatkan diri. Ada juga saya punya teman, dia puasa setiap hari jam 6 pagi sampai jam 6 sore benar-benar nggak makan nggak minum. Ya itu pilihannya dia gitu. Ya kita nggak bisa memperdebatkan karena dia berkomitmen pada Tuhan. Itu lebih kuat sebetulnya maknanya dibandingkan kita dipaksa untuk melakukannya. Dari hati lah ya. Dari hati. Jadi kalau gagal, yang gagal bukan karena paksaan orang lain yang membuat kamu gak sanggup lalu kamu gagal. Iya. Kamu yang berkomitmen pada Tuhan kok untuk mau berpantang dan berpuasa di masa raya Paskah ini. Hidupilah itu sebagai sebuah sikap. Jadi kalau kamu gagalnya bukan karena takut sama orang lain yang nyuruh, tapi gagalnya takut sama Tuhan yang melaluinya kamu telah berjanji gitu. Ya ini kita sih anak muda juga baru ini ya, maksudnya belum ada ini sih. Gimana kayak kalau anak muda jarang lah pasti. Pasti tahunya kalau puasa kan ya kayak agama tetangga. Iya, minum dan makan yang dari pagi sampai malam gitu kan. Berarti menahan emosi juga termasuk bagian dari puasa. Betul. Karena contoh ya, seperti yang terjadi antara MDS dengan David, SL, Shane Lucas dan juga David. Iya. Itu menarik sebetulnya. Kalau dia punya pengendalian diri yang besar, harusnya dia tidak melakukan sejahat itu kan. Nah masalahnya si MDS ini contoh kasus yang sedang terjadi aja ya. Iya. MDS ini pun juga diprovokasi oleh SL kan, Lukas itu kan. Iya. Apa katanya? Kalau gue jadi lu mau gue pukulin tuh orangnya. Ada kompor lah, ada kata. Bener, ngerti nggak maksudnya? Jadi dia memancing adrenalin dan sisi kejantanannya MDS kan untuk melakukan tindak kejahatan akhirnya. Iya. Nah, harusnya kalau kita bermain di sana, kita hadir sebagai orang yang menghidupi Kristus, maka kita akan mengatakan harusnya, gak usah lah pukul-pukulan, udah santai aja lah, ngapain. Terus juga masalah pacar-pacaran juga nggak ada yang sempurna di dunia ini, gitu kan bisa. Berantem gara-gara cewek. Gitu. Jadi konteks dan kondisi itu yang membuat kita akhirnya belajar untuk mengelola diri yang mana yang harusnya kita lakukan gitu. Nah, bisa kita mulai di Prapaskah ini. Bisa dimulai di Prapaskah untuk mengendalikan ini gitu, kurang lebih. Jadi balik lagi misalnya terakhir deh soal puasa nih. Memang kalau andai kata di antara kita Bapak Ibu jemaat Tuhan ada yang mau berpuasa, sebetulnya dalam pemahaman Kristen berdasarkan beberapa literatur, puasa itu dibagi atas 3. Ada puasa parsial atau sebagian, yaitu berpantang makanan pokok tertentu, tadi soal daging kah, atau ikan, atau susu, atau telur, dan sebagainya. Itu adalah bagian yang bisa kita lakukan seperti
gereja dari tradisi Ortodoks Timur, sehingga kita bisa melakukan berpantang itu dengan komitmen kita untuk melakukannya selama 40 hari. Sehingga dalam konteks itu kita bisa belajar untuk melatih diri, mengendalikan diri terhadap sesuatu. Daging enak, tapi kalau kebanyakan kolesterol, kan begitu kan? Nah, itu kita jaga dan kita batasi. Nah, yang kedua atau puasa biasa. Puasa biasa yaitu puasa yang tidak makan segala jenis makanan tetapi minum air mineral atau jus. Jadi puasa parsial berarti emang dia nggak makan apapun sampai di jam tertentu, tapi dia hanya minum dan ya hanya minum aja air putih atau jus. Itu bisa ya di hari itu, atau di satu hari itu. Atau yang ketiga, puasa penuh, yakni tidak makan, tidak minum sama sekali. Nah, puasa penuh ini tidak dilakukan lebih dari 2 hari berturut-turut. Jadi hanya selama 40 hari itu kita bisa melakukan kombinasi puasa. Jadi contohnya Senin, Selasa, Kamis, Sabtu kita berpuasa sebagian atau berpantang. Tapi juga setiap Rabu dan Jumat kita berpuasa penuh atau puasa biasa yang tidak makan dan tidak minum. Nah, puasa penuh itu dilakukan bisa 8 jam, 12 jam, 18 jam, atau 24 jam, benar-benar sehari penuh, sampai esok paginya, sesuai dengan kesiapan dan kemampuan. Yang penting adalah terletak pada komitmen pribadi, bukan karena paksaan. Kurang lebih demikian, kawan-kawan terkasih, tercinta, terberkati, terbahagia. Ada gambaran ya, semoga kita next step-nya bisa ya buat ikutan ini ya. Puasa berpantang ini. Iya. Makin terlatih lah tiap hari. Iya. Terlatih. Karena jujur ya, tahun ini saya sih nggak ikutan. Iya. Tapi kita bisa mencoba. Bisa kok. Jadi ya masih ada sisa waktu. Sebetulnya kalau kita mau coba lakukan mulai dari hari ini nggak apa-apa. Tapi paling tidak video ini, taksi hari ini bisa menjadi edukasi kita sehingga di tahun yang akan datang kita bisa punya komitmen itu sedari awal. Sebetulnya menarik, sehingga makna Paskah yang sungguh-sungguh menjadi makna kemenangan itu bisa terjadi. Andai kata kamu udah 40 hari nggak makan daging. Iya. Emang kamu komitmen nggak boleh makan daging, apapun itu dagingnya. Ya jadi hanya ikan, telur, sayur. Nah, ketika Paskah, kamu mengalami kemenangan Kristus yang membenarkan dan menyucikan dirimu, dan membuat kamu juga jadi bisa untuk makan daging lagi. Betapa nikmatnya kan setiap daging yang kau gigit itu. Iya, pada saat olah-olahan bumbunya. Iya kan? Setiap garam dan juga bakarannya. Nah, itu kan kondisi itu loh, gitu. Itulah yang mau coba kita diskusikan terkait soal masa Prapaskah. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini ya. Ya. Masa Prapaskah juga nanti sampai pada tiba Paskah ya. Semua Prapaskah itu semua niat baik lah ya, itu isinya gitu. Tadi selama kurang lebih 40 hari ya? 40 hari, jadi sejak Rabu Abu itu sampai Minggu Paskahnya. Jadi hari Minggu Paskah itu setelah kebaktian udah. Di situ ya. Di situ. Hari kemenangannya. Hari kemenangan. Gitu. Tapi jangan kelebihan kolesterol. Ya. Demikian. Siap. Terima Luar kasih biasa. Pak Pendeta. Puji Tuhan. Pak Pendeta yang sudah infonya Ya, semakin memperkuat, kita diperlengkapi khususnya anak muda ya kan. Kalau Kalau Bapak Ibu jemaat mah pasti banyak lah yang melakukan. Iya. Oke deh. Oke. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Ya, selamat memasuki, selamat menjalani, selamat menghayati masa Prapaskah dan masa Raya Paskah ini di dalam kasih pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya kita bisa memaknai kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Amin.